Ayo dukung channel ini agar terus berkembang. Dengan klik tombol subscribe, kalian akan mendapatkan informasi dasar-dasar ilmu menjahit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat jahit, berjumpa kembali dengan saya Hari Arifin di channel Penjahit Hari. Setelah di pertemuan sebelumnya saya memberikan review singkat tentang mesin jahit Janome 680. Selanjutnya yaitu bagian-bagian penting yang ada pada mesin jahit Janome 680. Nah, di pertemuan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memberi pelumas dan bagian-bagian mana yang wajib kalian beri pelumas. Karena pada mesin jahit Janome 680 ini masih manual ya. Karena mesin jahit Janome ini masih setara dengan mesin jahit hitam. Tetapi bedanya untuk mesin jahit Janome di sini banyak memiliki keunggulan-keunggulan yang tidak dimiliki mesin jahit hitam. Nah, bisa disetarakan dengan mesin jahit portable ya. Nah, lanjut di bagian mana sih yang harus kalian beri pelumas? Simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, di bagian mana saja sih yang wajib kalian beri pelumas? Nah, sebenarnya kalian bisa menggunakan pelumas seperti ini. Kalian juga bisa menggunakan stemplate motor untuk bagian CVT matic biasanya ya. Karena untuk stemplate ya, bukan template, stemplate jenis tersebut itu agak bening ya, tidak berwarna hitam seperti stemplate pada biasanya ya. Jadi gunakan stemplate untuk CVT motor matic. Nah, berhubung di sini saya punyanya ini oli atau pelumas seperti ini, saya gunakan seperti ini saja. Oke, hal pertama yang harus kalian beri pelumas yaitu silakan kalian buka penutup bagian bodi bagian atas ini ya. Nah, seperti ini. Silakan kalian beri pada sela-sela yang saling bergesekan ya teman-teman, karena di sini ini banyak memiliki part-part yang saling bergesekan. Nah, biasanya itu ada lubang kecil pada bagian part-part yang wajib diberi pelumas. Biasanya untuk part-part yang harus diberi pelumas seperti yang saya sebutkan yang saling bergesekan. Nah, berhubung di sini ini keseluruhan ini saling bergesekan, silakan teman-teman berikan saja ya secukupnya. Biasanya di sini saya berikan 2 sampai 3 tetes. Nah, untuk cara mempermudah kalian memberi pelumas yaitu silakan teman-teman diberikan dari bagian as penggerak dari mesin jahit Janome ini ya. Nah, hal yang pertama yang saya berikan ini di bagian ini ya teman-teman. Nah, di bagian sini ya. Kita beri 2 sampai 3 tetes saja. Lanjut itu di bagian lubang yang ini ya. Nah, yang ini ya. 2 tetes saja. Biasanya saya beri pelumas sebelum mesin jahitnya itu beroperasi ya. Di bagian ini juga. Nah, ini ya. Pokoknya ini di bagian part yang bergerak ya teman-teman. Nah, silahkan seperti ini. Atau jika kalian masih ragu, putar-putar seperti ini ya. Nah, di sini juga, nah yang ini ya. Sini juga ini adalah dari bagian ini ya, pengatur jarum. Di sini juga, nah di bagian ini juga. Nah, untuk di bagian samping kiri ini bisa diangkat ya teman-teman. Juga dikasih ya di bagian ininya ya. Lanjut, nah di bagian sini ini kelihatan ya. Nah, yang ini ya, ini ada lubang kecil, silakan teman-teman masukkan dari sini ya 2 sampai 3 tetes. Ini di bagian roller di bagian dalam ini ya. Di sini ada semacam roller penggerak ya. Nah, silakan di sini di bagian samping ini juga. Nah, silakan teman-teman untuk bagian atas dari mesin jahit Janome ini keseluruhan dikasih ya.
sambil dicek di bagian yang berputar. Nah, di bagian sini juga ya ini ya. Di bagian sini juga dikasih 2-3 tetes saja agar tidak terlalu banyak ya. Nah, jika sudah di bagian atas ini dikasih pelumas, silakan teman-teman buka bagian casing samping atau penutup ini ya. Untuk di bagian samping ini ya, silakan teman-teman membuka seperti ini ya. Nah, yang harus kalian kasih pelumas yaitu di bagian ini ya, pelatu di bagian dalam sini ya. Nah, kelihatan ya. Oke, kita harus pilih sebenarnya lebih efektif template ya, karena lebih awet juga. Nah, oke. Nah, dari sini lanjut ke bagian tiang jarum. Tidak lupa bagian ekol ini lagi ya. Nah, bagian ekol dari penggerak jarum ini. Nah, 2-3 tetes saja. Kelihatan ya teman-teman. Lanjut di bagian ini ya. Nah, kelihatan ya. Sama 2-3 tetes. Jika sudah sambil dicek seperti ini ya. Nah, di bagian ini juga ya. Nah, di bagian ini harus diberi pelumas karena ini bergerak juga. Nah, oke teman-teman, untuk bagian samping, nah ini kemarin ada saya kasih template CVT Matic ya, yang ini ya. Ini untuk agar lebih awet dari ini ya, dari pelumas. Setelah selesai silahkan ditutup. Lanjut di bagian bawah dari mesin jahit ini. Kita buka dulu penguncinya yang ini ya. Lalu kita angkat seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Untuk bagian bawah dari mesin jahit ini silakan teman-teman di sini ya. Ini ada lubang kecil, silakan teteskan 2-3 tetes. Nah, di sini juga ini ya, di sela-sela yang saling bergesekan. Seperti ini. Ini masih banyak yang untuk olinya ya. Karena kemarin sebelum saya operasikan ini sudah diberi oli terlebih dahulu. Sambil diputar-putar seperti ini untuk mempermudah di bagian mana saja yang bergerak. Nah, jika sudah diberi, nah bagian sini, ini juga ya, sini juga. Nah, untuk mengisi atau memberi oli di bagian ini ya, ini terletak di bagian atas, di bagian penutup gigi mesin atau di bagian plate needle. Nah, jangan lupa juga ya teman-teman, di bagian ini ya, di bagian rumah skocinya ini juga harus diberi pelumas, karena juga tidak diberi pelumas biasanya ini nanti pergerakannya bisa lambat ya teman-teman. Nah, sebenarnya seperti yang saya sebutkan di awal, silakan teman-teman dikasih template untuk CVT motor matic ya. Jika adanya sejenis ini, pelumas ini tidak masalah. Nah, ini juga dikasih ya di bagian ini ya. Sama 2-3 tetes saja. Jika sudah selesai diberi pelumas keseluruhan dari mesin jahit ini, mulai dari part-part yang di bagian atas, bagian samping kiri, juga di bagian puli atau roda, juga di bagian bawah mesin jahit, silakan teman-teman kembalikan seperti semula ya. Demikian tutorial kali ini, semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman penjahit semua ya, mulai dari pemula sampai yang mahir. Mungkin untuk yang mahir sudah tidak perlu dijelaskan lagi ya,
karena mungkin sudah terbiasa dengan mesin jahit jadul seperti ini. Mungkin untuk teman-teman yang baru punya atau sudah punya tapi tidak mengetahui bagian-bagian mana yang harus diberi pelumas. Nah, saat ini kalian sudah mendapat jawabannya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.